Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Berbicara bagi setiap kami umat-Mu Tuhan. Sebab kami percaya firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Yang membentuk kami, memperbaharui kehidupan kami. Terima kasih. Haleluya. Engkaulah kekuatan tempat perlindungan kami. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Kami tak akan goyah Tuhan. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Katakan sejauh langit dari bumi. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Oh, Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindungan bagi umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Saat badai menerpa, kami tetap kuat bersama Engkau Tuhan. Kami tidak akan goyah. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah. Benar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau sertaku. Mari sambil bangkit berdiri naikkan pujian ini. Haleluya. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi setiap hati kami yang rindu untuk memuji dan menyembah-Mu, menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, sejauh langit, amin, dari bumi, begitu besarnya kasih Tuhan, besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami Bapa, hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan,
kekuatanku, sukacitaku. Siapakah kami ini Tuhan, sehingga Engkau begitu mengasihi kami? Siapakah kami ini Tuhan, sehingga Engkau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami? Engkau selalu ada buat kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah yang luar biasa. Apa yang dapat kami kembalikan kepada Engkau Tuhan, selain kehidupan kami yang sesuai dengan kehendak-Mu, kehidupan yang sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Itu sebabnya saat ini mari Tuhan, kami mengundang Engkau ada di tengah-tengah kami. Bahkan kami memohon Engkau untuk berbicara di dalam kehidupan kami. Nyatakan firman-Mu atas kami, nyatakan kehendak-Mu atas kami, nyatakan apa yang menjadi rancangan-Mu atas kami. Kami mau Tuhan untuk hidup seturut kehendak-Mu. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu ini Tuhan. Dan biar Tuhan saja yang berkata-kata atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin, amin, amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Puji nama Tuhan. Ini orang tua yang pada punya anak biasanya punya pengalaman ini ya. Anak-anak tuh suka iseng. Anak-anak tuh suka ngerjain orang tua ya. Satu kali ada seorang bapak lagi tidur. Waktu dia lagi tidur rupanya anaknya ngisengin nih. Dia ambil satu kayak minyak kah kayak zat apa. Kemudian dia olesin di kumisnya bapaknya. Nah, yang diolesin ini sesuatu yang sangat bau. Jadi pada waktu diolesin anaknya cepat-cepat lari, si bapak ini mulai bangun. Waktu bangun kemudian dia bilang begini, "Duh, kok ruangan ini bau banget ya? Kok bisa?" Aduh, dia gak tahan. Dia pindah ke ruangan yang lain. Dia pergi ke ruang tamu. Ruang tamu juga ternyata bau juga. Dia pindah lagi ke dapur. Di dapur bau juga. Dia pindah ke kamar anaknya, bau juga. Seluruh rumah dia merasa dan dia mencium bahwa seluruh rumahnya bau. Dan dia heran. Bagaimana mungkin istrinya, anaknya tenang-tenang. Ketawa-ketawa. Gak pakai masker. Kok bisa? Sampai suaminya bilang gini, "Kalian semua kena COVID ya? Kok bisa bau begini, kalian tuh gak ada cium apa-apa, santai-santai aja." Mereka katakan gak ada bau apa-apa. "Aduh, ini pasti kamu gak bersih-bersih." Dia mulai marah kepada istrinya, dipikir istrinya yang gak bersih-bersih. Dia mulai keluar rumah. Dia keluar rumah, dia pergi di halaman, bau juga. Dia lebih jauh lagi dari rumah sampai ke taman yang kira-kira sekian kilometer dari rumahnya. Ternyata di situ pun dia mencium bau yang sama. Dan dia heran. Pagi-pagi orang-orang pada jogging santai-santai, jalan-jalan ketawa-ketawa. Dia bingung. Kenapa semua pada nggak ada yang cium bau? Kenapa semua penciumannya pada nggak benar? Kenapa cuma aku aja yang bisa cium bau? Dia mulai jengkel kepada semua orang. Saudara yang terkasih, yang menjadi sumber persoalan itu bukan di luar sana, tapi seringkali bahkan ada satu buku yang mengatakan 95% dari 100% persoalan yang kita hadapi, yang kita merasa kita sekarang punya persoalan, sumbernya bukan dari luar, tapi sebetulnya dari diri kita sendiri. Persoalan di rumah menjadi persoalan pekerjaan. Persoalan pekerjaan menjadi persoalan di gereja. Persoalan di gereja menjadi persoalan di rumah. Itu muter aja, karena apa? Sumbernya adalah kita sendiri. Saya mau mengatakan bahwa sikap hidup kita,
Bisa PowerPoint-nya? Bahwa sikapmu itu adalah hidupmu. Sikap hidup kita lah yang pada akhirnya akan mempengaruhi pola pikir kita. Pola pikir kita lah yang akan menentukan bagaimana cara pandang atau pola pandang kita. Cara pandang kita atau pola pikir kita pada akhirnya akan menentukan kita ini berkata-kata seperti apa dan kita bersikap seperti apa, kita beraksi seperti apa dan kita bereaksi seperti apa. Itu tergantung dari sikap kita. Nah, ada dua kebenaran atau dua hukum mengenai sikap ini. Lanjut. Kalau kita lihat dua kebenaran ini, yang pertama itu adalah sikapmu akan memunculkan sejatimu. Sikapmu akan memunculkan jati dirimu. Sikapmu akan menunjukkan atau memunculkan siapa dirimu sesungguhnya. Nih di sini ada minum ya. Kalau tutupnya saya buka. Kalau tutupnya saya buka, kemudian saya goyang-goyang atau saya bolak-balik begini, apa yang akan keluar? Air. Kenapa waktu saya goyang-goyang kok airnya keluar? Hah? Karena apa? Karena isinya air. Karena yang lain? Karena tutupnya dibuka. Karena yang lain? Karena dibolak-balik. Karena yang lain? Gravitasi bumi. Makanya tumpah keluar. Ya. Tapi saya mau mengatakan bahwa gini. Kalau di dalamnya isinya bukan air. Kosong. Ada gak yang keluar? Mau dibolak-balik kayak apa kek? Gak akan ada yang keluar. Kalau yang di dalam ini ternyata isinya bukan air, yang lain. Yang keluar adalah apa? Ya apa yang ada di dalam isinya sini, betul? Ya. Air tidak punya kuasa terhadap orang yang di luar. Ini mau diapain aja boleh. Mau dilempar kayak mau apa? Air mau bilang apa? Mau bilang Esther jangan dilempar. Esther jangan dibuka. Esther jangan ditebalikin. Dia gak punya kuasa. Terserah saya loh sekarang udah ada di dalam genggaman saya. Kok mau saya apain kek? Boleh. Yuk sekarang kita lihat di dalam Matius pasalnya yang ke-15 ayat yang ke-17, 18 mengatakan demikian. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati dan itulah yang menajiskan orang. Terus ayat yang selanjutnya. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Perhatikan di sini. Jadi apa yang keluar itu apa yang ada di dalam sini. Sikapmu pada akhirnya akan memunculkan sejatimu siapa. Itu sebabnya kalau kita membaca di dalam Amsal, lanjut Amsal pasal yang keempat ayat 23 mengatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Model hidup yang kayak apa itu bukan ditentukan oleh di luar sana. Model hidup yang kayak apa ditentukan bagaimana sikap kita. Apa yang ada di dalam hati kita. Di sininya positif, yang keluar pasti positif. Di sininya negatif, yang keluar pasti negatif. Seperti tadi air. Karena di dalamnya air maka yang keluar juga pasti air. Saya mau ambil contoh Paulus dan Silas. Paulus dan Silas dia tidak bersalah apapun.
Tapi kemudian dia dijebloskan ke dalam penjara. Dia tidak diadili, dia tidak melewati prosedur yang benar, dia tidak ditanyain dia warga negara apa, dia langsung dijebloskan ke dalam penjara. Itu di luar kendalinya dia. Tapi yang pasti dia sekarang di dalam penjara. Tapi pada waktu di dalam penjara, apa yang keluar? Marah, sumpah serapah, demo, marah sama Tuhan, maki-maki Tuhan dengan mengatakan, Tuhan, siapa yang suruh saya menginjil? Sekarang saya udah menginjil, ini akibatnya. Apakah itu yang keluar? Tidak. Yang keluar pada waktu Paulus dan Silas di dalam penjara adalah apa? Pujian, nyanyian syukur. Mereka memuji dan menyembah Tuhan. Kenapa? Karena di dalam sini yang ada hanyalah ucapan syukur kepada Tuhan. Sehingga mau diapain aja yang keluar pada akhirnya yang di dalam sini. Yusuf di luar kendalinya dia. Tahu-tahu dia dibenci sama saudara-saudaranya. Tanpa dirimut, tanpa diapa, dia dilakukan. Dia difitnah oleh istrinya Potifar. Dia gak salah gak apa, dia dijeblosin ke dalam penjara. Dia diperlakukan dengan tidak adil. Tapi kita lihat yang keluar dari Yusuf. Apa yang keluar? Yang negatif atau yang positif? Tergantung dari sini. Ternyata yang keluar dari kehidupan Yusuf adalah hidup benar. Hidup benar, hidup benar. Dia dijahatin sama saudaranya, dia tetap memaafkan. Jadi perhatikan. Apakah kalau dijahatin kemudian kita ngejahatin orang terus kita nyalain? Ya karena dia sih. No, jangan salahin orang. Bukan masalah orang lain. Bukan masalah sikon. Masalahnya apa yang ada di dalam kita. Di sini bagus mau apapun. Ibaratnya bumi goncang-gancing, langit kelap-kelip, tek. Istilah. Yang keluar tetap apa? Yang keluar tetap baik. Karena di sininya baik. Yusuf tetap baik. Yusuf tetap memaafkan. Yusuf tetap hidup benar di penjara. Yusuf tetap melakukan hal-hal yang sesuai dengan apa yang firman Tuhan mau. Karena dia mengisinya dengan firman Tuhan. Sehingga yang keluar itu adalah firman Tuhan. God's word in, God's word out. Firman Tuhan yang masuk, firman Tuhan yang akan keluar. Garbage in, garbage out. Sampah yang masuk, yang keluar juga adalah sampah. Perhatikan kalau kita tinggal bersama dengan orang-orang yang mungkin pedagang gitu ya. Lihat yang diomongin. Seputar dagangan aja. Inilah, itulah, inilah. Saya tuh kalau udah pulang ke rumah, yang diomongin tuh dagang aja. Karena apa? Saudara-saudara semuanya dagang. Saudara-saudara saya semuanya dagang. Tapi kalau saya disati, karena apa? Karena semua di situ adalah orang-orang sekolah Alkitab. Sekian dia diomongin sati, saya yang diomongin Alkitab aja. Pelayanan aja. Coba kalau saya kumpul 4 hari, pasti yang diomongin nggak jauh-jauh. Pelayanan aja, Alkitab aja. Satu kali Pak Gatul lagi seru gitu. Saya bilang, Pak ngapain? Lagi ngobrol sama Pak Hari. Ngobrol apa? Ya ngobrol mengenai topik-topik firman Tuhan lah. Begitu. Apa yang di sini itu yang akan keluar. Coba kita lihat Saul. Saul kelihatannya baik-baik, kelihatannya oke-oke aja. Tapi lihat, pada waktu digoncang sedikit, sejatinya kita itu kelihatan pada waktu digoncang. Waktu digoncang sedikit si Saul,
Dengan di mana orang-orang Israel mengatakan Saul dapat mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud dapat mengalahkan berlaksa-laksa berpuluh-puluh ribu. Wow, mulai di sini mendidih di hati, dia udah mulai jengkel, irinya keluar. Apa yang keluar? Membunuh Daud. Terus kerjaannya ngatur siasat untuk bunuh Daud. Yang salah siapa? Kalau Daud bisa mengalahkan berlaksa-laksa, itu di luar dari kendalinya Saul. Saul gak bisa ngeblame, Saul gak bisa nyalain Daud. Saul gak bisa nyalain mulutnya rakyatnya yang mengatakan bahwa Daud berlaksa-laksa tapi dia cuma beribu-ribu. Perhatikan, ada begitu banyak hal di luar kendali kita. Pandemi ini di luar kendali kita. Banyak hal terjadi dalam hidup kita di luar kendali kita. Tapi bagaimana keterusan hidup kita tergantung dari apa yang ada di dalam sini. Sikapmu adalah hidupmu. Lihat Harun dan Miriam. Kelihatannya Harun dan Miriam oke-oke aja. Bantu-bantu aja si Musa. Satu kali, kalau kita tahu di dalam Bilangan pasal 12 ya, gak usah dibuka tapi ntar coba baca. Di dalam Bilangan pasal 12, di situ dikatakan bahwa Musa menikah dengan wanita Kush. Waktu Musa menikah dengan wanita Kush, kemudian si Miriam dan Harun ngata-ngatain. Marahin Musa, menghina Musa. Kamu kok begitu? Kamu kan pimpinan, tapi kok kamu begini. Kamu mestinya gak boleh ngambil wanita lain. Mesti kalau mau ngambil wanita Israel. Jangan wanita lain. Pada waktu itu ayat 1. Begitu ayat 2. Apakah benar bahwa sebetulnya Miriam dan Harun itu begitu peduli dengan Musa? Apakah betul bahwa Harun dan Miriam adalah orang yang begitu pegang firman? Apakah benar? Ternyata gak usah lama-lama. Ayat 1 begitu, ayat 2 langsung apa? Harun dan Miriam ngomong apa? Tuhan, kenapa emang cuma Musa aja yang bisa dengar suara Tuhan? Kenapa Tuhan gak mau ngomong lewat kita? Ini bicara apa? Sikapmu adalah hidupmu. Ini bicara apa? Sebetulnya apa yang ada di dalam sini itu yang keluar. Jadi sebetulnya Harun dan Miriam itu agendanya, topiknya, kritiknya itu sebetulnya bukan mengenai Musa menikah dengan wanita Kush. Bukan. Itu cuma kendaraan. Tetapi kalau kita lihat ayat yang kedua, sebetulnya apa? Harun dan Miriam iri sama Musa. Iri dengan kepemimpinannya. Iri dengan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada dia. Sehingga itu yang keluar. Kalau kita baca aneh. Waktu saya baca aneh. Lah kamu ngomongin wanita Kush kok. Kenapa di ayat yang kedua ngomong, kenapa Tuhan cuma bicara sama dia aja? Kenapa gak mau bicara sama kita? Urusannya apa wanita Kush dengan ini? Gak ada urusan. Di sini menunjukkan bahwa apa? Sebetulnya sikapmu pada akhirnya akan memunculkan sejatimu. Sebetulnya di sini ini jelek. Jelek itu sebabnya Tuhan marah besar kepada Harun dan Miriam. Karena Tuhan tahu sebetulnya di dalam diri Harun dan Miriam itu ada iri kepada Musa. Dalam hidup yang terpenting itu bukan apa yang terjadi kepada kita. Bukan. Bukan apa yang terjadi. Tetapi bagaimana sikap kita. Mau digonjang-ganjing apa-apa. Kita lihat di pandemi ini. Ada orang yang di pandemi ini tetap enjoy. Puji Tuhan ya, dinikmati saja.
pasti ada sesuatu yang baik. Allah turut bekerja di dalam segala perkara mendatangkan kebaikan. Ada orang sakit komentarnya, tapi ada orang sakit gini, Tuhan pasti sedang mau buat mujizat nih dalam diri saya. Oh, Tuhan pasti lagi ada rencana sesuatu nih buat diri saya. Oh, saya sakit rupanya Tuhan lagi kangen nih sama saya nih. Kalau enggak sakit nih saya, waduh udah kemana-mana. Tapi gara-gara sakit saya jadi diem di rumah. Dengan begitu saya lebih banyak baca Alkitab, saya lebih banyak berdoa, saya lebih banyak merenungkan firman, saya begini. Tergantung, perhatikan. Sekali lagi dalam hidup yang terpenting bukan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana sikap kita. Dan sikap kitalah yang akan menentukan kehidupan kita. Amin. Sikap kitalah. Sikap ini nih muncul dari yang paling inti, dari yang paling sentral kehidupan kita. Itu makanya tadi Amsal mengatakan dari hatimu, ya, dari hatimu. Itu terpancar kehidupanmu. Itu sebabnya jaga hati kita baik-baik. Gampang sekali untuk lihat orang. Gampang. Gak usah panggil psikolog. Gak usah panggil ahli nujum. Gak usah panggil dukun. Gak usah panggil macam. Gak usah. Lihat aja hidupnya di waktu digoncang. Seperti apa yang keluar. That's it. Itu. Rapat kencang waktu rapat. Apa yang keluar? That's it. Itu dia orangnya. Gampang sekali. Kalau di dalam sini sesuatu yang benar. Pasti yang keluar juga benar. Amin. Mau diapain aja. Diapain aja. Diwolak-walik kayak apapun. Yang keluar tetap pasti baik. Amin. Itu sebabnya jaga hati kita. Jaga hati kita. Hal yang kedua. Kebenaran yang kedua adalah sikapmu akan memunculkan pilihanmu. Pada akhirnya pilihan yang kita buat, kita mau A, or B, or C, or D, itu sebetulnya tergantung dari apa? Sikap kita, hati kita seperti apa. Yuk kita baca di dalam Kejadian pasal 4 ayat yang ke-9. Firman Tuhan kepada Kain, ini pada waktu Kain setelah membunuh Habel, kemudian Tuhan berbicara kepada Kain. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Tuhan nanya baik-baik. Jawabnya, lihat pakai tanda seru, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Perhatikan, ini sopan gak? Kalau Pak Hari nanya, Bu Esther, Pak Gatut di mana? Gak tahu. Emangnya aku penjaga Pak Gatut? Aduh, Pak Hari akan pikir apa? Buset dah. Kurang ajar banget ya ngomongnya. Aku nanya baik-baik. Di mana? Mbok jawab, oh ya Pak, saya kurang tahu ya di mana. Oh Pak, lagi pelayanan di sini. Oh ya, gitu kan jawabnya. Bukan, aku nggak tahu. Emangnya aku penjaga adikku? Aduh, perhatikan ini. Pilihan apa yang dibuat oleh Kain? Sebetulnya di sini Kain sedang mendapat kesempatan untuk apa? Untuk bertobat. Tuhan sebetulnya sedang memberi, apakah Tuhan gak tahu? Tuhan tahu persis. Exactly Tuhan tahu bahwa Habel sudah mati. Tahu betul. Tapi Tuhan selalu beri kepada kita pilihan. Yuk bertobat. Yuk bertobat. Mestinya pada waktu itu Kain mengatakan, aduh Tuhan, sorry. Kenapa aku kok tadi tuh bunuh adikku? Tapi bukan itu yang dipilih. Yang dipilih justru marah. Yang dipilih justru menutupi. Yang dipilih adalah kebodohan. Kenapa itu yang dipilih? Karena memang Kain itu tidak baik orangnya. Tidak baik. Itu sebabnya sekali lagi sikapmu akan menentukan pilihanmu.
Untuk kita bisa melihat seseorang mudah, sekali lagi gak usah panggil psikolog, gak usah panggil psikiater, gak usah panggil ahli nujum. Lihat aja pilihan-pilihan yang dia buat. Dari pilihan-pilihan yang dibuat, that's it. Itu adalah sikapmu. Gampang untuk melihat. Robert, namanya Robert Reid ya. Dia itu lumpuh total. Dia tidak bisa apa-apa, bahkan makan, ganti baju, mandi, sisir rambut, minum, apapun dia gak bisa. Dia hanya duduk di kursi roda, tangannya begini, dia gak bisa ngapa-ngapain. Seharusnya pada waktu dia mengalami semua itu, apa yang normal muncul? Ya buat apa aku hidup? Betul? Umumnya orang begitu. Buat apa aku hidup? Kalau dokter sudah vonis kamu stadium sekian, yang paling atas, orang akan bilang, buat apa aku hidup? Kenapa Tuhan begini? Nah mulai. Tapi tidak untuk Robert. Bagi Robert silahkan dunia mau gonjang-ganjing dia silahkan. Silahkan penyakit merenggut hidupnya dia silahkan. Silahkan dia gak bisa ngapa-ngapain silahkan. Silahkan hidupnya dia dibolak-balik silahkan. Tetapi sikap tidak bisa dikuasai orang lain. Tuhan mampu melakukan segala perkara, tapi ada satu hal yang Tuhan tidak bisa melakukan, yaitu apa? Kehendak bebas kita. Itu adalah pilihan kita. Itu adalah apa yang kita mau melakukan. Setan bisa melakukan banyak hal, tapi kehendak bebas kita, sikap kita ditentukan oleh kita sendiri dan tidak dikontrol oleh orang lain. Robert pada akhirnya walaupun semuanya direnggut dari kehidupannya, dia tetap bisa jadi sarjana. Hebat. Dia jadi seorang guru. Dalam tempo 6 tahun dia jadi seorang misionari. Dalam tempo 6 tahun 70 orang telah dibawa menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Luar biasa. Apapun boleh direnggut dari kehidupan kita. Apapun boleh hilang dari kehidupan kita. Apapun bisa berubah 180 derajat. Tapi tetap yang membuat hidup kita berjalan adalah sikap hidup kita seperti apa. Robert sebetulnya punya alasan yang cukup kuat untuk dia menjadi orang yang seperti tolonglah berbelas kasihanlah kepadaku. Tolonglah kasihanilah aku. Tolonglah aku. Bantulah aku. Sumbanglah aku. Dia punya sejuta alasan untuk menjadi orang yang bisa menarik belas kasihan orang lain. Tapi Robert luar biasa. Karena sikap hidupnya baik. Apa yang dilakukan oleh Robert? Robert pada waktu mengajar, pada waktu memberikan seminar, dia mengatakan, saudara, jangan kasihani saya. Saya punya segala sesuatu yang bisa membuat saya berbahagia. Itu yang Robert mengatakan. Jadi di sini kita melihat, kalau dia bisa berhasil, sikapmu adalah hidupmu karena apa? Karena sikapnya yang positif. Dia yakin Tuhan yang gak akan pernah punya rancangan kecelakaan di dalam kehidupannya. Saya ingat pada waktu dokter vonis saya, umur saya tinggal 2 bulan. Tidak lebih dari 2 bulan lagi. Jadi sudah gak usah di rumah sakit, pulang saja. Apa yang you mau lakukan silahkan. Tapi kalau mau lebih panjang umurnya, maksudnya bisa mencapai 2 bulan. Jangan lupa minum obat ini, karena obat ini bisa membuat hidup saya sampai 2 bulan. Kalau tidak memakai obat ini, maka umur saya kurang dari itu. Saya menangis.
Dan dokter jadi gak enak. Esther, sorry to say. Maaf Esther kalau saya mesti ngomong begini. Tapi you jangan sedih. Nanti kalau sedih umur kamu lebih pendek lagi. You seneng aja supaya kamu bisa mencapai 2 bulan. Saya bilang, dok jangan salah. Saya menangis bukan karena saya sedih. Saya menangis karena saya melihat pertolongan Tuhan selama ini di dalam hidup saya itu luar biasa. Saya nggak pernah tahu kalau saya punya penyakit ini. Bagaimana mungkin puluhan tahun saya bisa hidup dengan dengan saya mengisinya hal-hal yang dokter bilang, you nggak boleh mikir, you nggak boleh kepanasan, you nggak boleh kerja, you nggak boleh ini, you nggak boleh ini. Kalau you lakukan itu, you tambah parah. Lah padahal itu yang saya lakukan every day, tiap hari itu yang saya lakukan. Loh kok bisa saya hidup? Otak saya kenceng terus kan apa? Nyiapin khotbah, nyiapin seminar, nyiapin ini, nyiapin ini, nyiapin ini. Saya pergi ke tempat-tempat yang panasnya seperti Ambon panas, Papua panas. Seringkali nggak mandi sekian hari karena di tempat-tempat yang terpencil nggak ada sinyal, nggak ada listrik, nggak ada apa, nggak ada air. Hidup. Jadi saya bilang Tuhan luar biasa. Dan waktu saya sampai di rumah, saya bilang gini, Tuhan kalau memang waktu saya cuma 2 bulan, saya mau jadi pendoa syafaat. Silakan penyakit mengambil kegiatan saya. Silakan. Tapi ada satu hal yang tidak bisa dikuasai oleh apapun juga. Siapapun juga, yaitu apa? Sikap hidup saya. Pilihan yang saya mau buat. Pilihan mau saya kecewa, marah dengan Tuhan, marah dengan suami, marah dengan anak, nangis seterusnya. Atau pilihan yang saya mau buat adalah pilihan untuk saya akan tetap menjalani hidup ini dengan optimis. Tahun 2005 dokter vonis itu. Sampai sekarang. Gak ono apa-apa. Sehat-sehat aja. Puji Tuhan. Pilihan yang kita buat. Pilihan apa yang kita mau buat. Saya mau mengatakan ya. Pada waktu. Mungkin saat ini kita ini kehilangan banyak hal. Mungkin kita kehilangan kegiatan kita karena penyakit kita. Mungkin kita kehilangan pekerjaan. Mungkin kita kehilangan mata pencaharian. Mungkin saat ini kita kehilangan apapun sudah. Karena apa? Mungkin karena pandemi. Mungkin kita difitnah oleh orang. Mungkin kita ditipu oleh orang. Ya kita nggak tahu apa-apa. Kita dijahatin sama orang. Kita diperlakukan buruk oleh orang. Kita dizolimi oleh orang. Yang kita nggak tahu apa-apa, kenapa bisa begini. Tapi itulah yang terjadi. Saya mau mengatakan bahwa waktu itu terjadi dalam hidup kita, itu di luar kendali kita. Kita nggak bisa remote orang untuk, you harus gini ya. You harus baik ya sama aku ya. You harus begini ya. Nggak bisa, itu orang. Orang bisa lakukan apa aja, yang penting hidup kita ojo disetir oleh orang lain. Hidup kita harus disetir oleh kita sendiri bersama dengan Tuhan, amin. Tentukan pilihan kita apa, itu dari sikap kita. Itu sebabnya apa? Kalau kita terus isi dengan yang baik, maka yang akan muncul adalah yang baik. Perhatikan, pada waktu kita melakukan hal-hal yang tidak baik. Yang rugi bukan orang lain. Yang rugi adalah diri kita sendiri. Karena apa? Waktu kita menabur sesuatu yang jelek. Ingat, one day kita akan menuai yang jelek. Ingat hukum tabur tuai. Itu sebabnya pikir 1.000.000 kali kalau melakukan hal yang jelek. Gara-gara orang. Dia jahat terus kita jahatin lagi. Ini kan satu kali kita juga yang akan, kita nggak bisa bilang gini, Tuhan kok ini terjadi, kan itu gara-gara dia. Tuhan bilang, halo, yang lakukan ini siapa? Yang lakukan itu memang dia, tapi yang lakukan yang ini siapa? Kan kamu. Ya sudah, hukum tabur tuai.
Mari isi yang benar supaya yang keluar pilihan yang kita buat adalah pilihan juga yang benar. Nah, kalau begitu sekarang, bagaimana ya? Ayo lanjut, kalau kita lihat, kita tidak dapat menetapkan keadaan karena kita bukan Allah. Kita mau katakan, ojo goyang, ojo ditebalikin, kita nggak bisa karena kita bukan Allah. Dan kita tahu Allah punya kuasa. Kita tahu iblis juga punya kuasa. Tapi kita dapat menetapkan pilihan di dalam setiap keadaan. Pilihan apa yang kita mau buat? Itu ditentukan oleh sikap hidup kita. Dan sikap hidup itulah yang akan menentukan kehidupan kita. Kalau gitu sekarang mau bagaimana? Yuk lanjut. Bagaimana cara kita mengembangkan sikap yang positif? Biasakan berkata-kata positif. Efesus pasal 4 ayat 29 mengatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Selalu ngomong yang positif, yang positif, yang positif, yang positif. Biasain. Ingat, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman. Waktu kita ngomong jelek, kuping dengar yang jelek. Kuping dengar yang jelek, di sini jadi jelek, di sini jadi busuk. Ini yang namanya garbage in, ini yang namanya sampah yang masuk. Tapi pada waktu kita berkata baik, kuping dengar. Waktu kita ngomong firman, kuping dengar. Ini diisi oleh sesuatu yang baik. Amin. Yuk mulai dari sekarang biasakan ngomong yang baik, ngomong yang baik, ngomong yang baik, ngomong yang baik, ngomong yang baik. Jangan ngomong yang gak baik. Nanti kebiasaan. Kebiasaan. Kayak ada anak di Sati, masih kecil. Cuma ada kodok. Ya karena memang kebiasaan ya ngomong firman, mama papanya ngomong firman, jadi anaknya ngomong firman. Ada kodok, ada orang, hush, biasanya gitu. Dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, aku usir engkau keluar dalam nama. Karena itu yang dia dengar setiap hari. Mahasiswa seringkali dalam. Kalau ada orang bagaimana, ini tangan rasanya gatal kalau enggak tumpang tangan dalam nama Yesus. Biar anak kecil dalam. Karena itu yang selalu masuk di dalam kehidupannya. Yuk mari belajar. Saya kalau sama Pak Gatut gitu ya ngobrol gini-gini selalu firman Tuhan. Yang akhirnya keluar firman Tuhan. Walaupun bercanda akhirnya firman Tuhan yang keluar. Karena apa? Yang masuk terus firman. Yuk biasakan kita mau masukin firman. Maka yang akan keluar dari lidah bibir kita adalah firman. Amin. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Yaitu fokus kepada yang baik. Filipi 4 ayatnya yang ke-8. Demikian firman. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Yuk pikir yang baik, mulai difilter. Fokus yang baik. Dalam dunia ini selalu ada dua hal. Baca kitab Yohanes selalu ada dua. Gelap, terang, baik, jahat. Dalam hidup ini juga selalu akan ada dua. Kita mau fokus kepada yang mana? Bangsa Israel pada waktu dikasih Tuhan tanah Kanaan. Mereka mau fokus kepada apa? 10 pengintai mengatakan, yang tinggal itu orangnya gede-gede kayak raksasa-raksasa. Kita ini cuma kayak belalang. Apakah salah? Tidak salah, itu fakta. Tapi yang dua, Yosua dan Kaleb mengatakan apa? Tempatnya begini ciamik. Tanahnya begini oke, dahsyat. Ini tempat yang mana madu dan susu ini berlimpah. Apakah Yosua dan Kaleb salah? Fakta. 12 itu sedang mengatakan fakta. Tapi kita mau pilih yang mana sekarang? Mau fokus yang mana? Fokus yang jelek. Fokus yang jelek akhirnya yang keluar apa? Mati aku. Sampai akhirnya Tuhan katakan, ya wis mati pisan wis talah. Bosen aku bendino, bolak balik ngomong mota mati, wis talah tak kei pengalaman mati pisan. Tapi yang
Sebagian, oh puji Tuhan, ayo kita mesti rebut nih tanah ini karena madu dan susu. Dalam hidup selalu ada dua hal ini. Lihat suami, lihat istri, Masya Allah. Alah, saya juga kalau ngelihat Pak Gatut, apakah Pak Gatut itu sempurna? Gak. Kadang-kadang saya bilang, Gusti paringono kuat, paringono kuat. Tapi saya mau fokus kepada apa? Saya mau fokus kepada yang begitunya atau mau fokus kepada yang baik-baiknya? Dimanapun, di tempat pekerjaan kita, di instansi kita, bahkan di gereja saya mau katakan. Kita masih tinggal di dunia, nggak ada gereja yang sempurna. Kalau kita mau fokus kepada gereja kok kayak gini, ini kok gini, kok gembalanya gini, ini kok gini, ini kan, ya kono, iso kita ngomong begitu. Tapi kita mau fokus kepada apa? Mau fokus kepada yang jelek atau fokus kepada yang baik? Kalau kita mau fokus kepada yang jelek, ini racun, garbage, sampah yang keluar, nah yang masuk nanti akan keluar juga kayak gitu. Itu sebabnya filter, difilter. Sekarang saya udah bebas gak makan minyak. Saya dulu pakai minyak tuh 2 liter tuh, yang 2 literan 1 bulan tuh saya bisa habis 5 liter. Makan minyak. Sekarang 1 bulan 1 tetes aja enggak. Saya filter sekarang saya makan. Saya tidak mau makan yang kayak begitu-begituan lagi. Pak Samut tuh langganan saya. Saya kalau udah ke Pak Samut tuh, ya gorengan tuh 1 hari 50 biji habis. 50 biji. Sampai Pak Gatut ngomong, itu lidah gak ledes mangan gorengan. Kayak gitu. Gak popoi. Sekarang, sudah berapa bulan 1 pun saya tidak makan gorengannya Pak Samut. Mati gak mati. Ya, kalau dulu saya bilang mati aku kalau gak makan Pak Samut. Sampai kalau ketemu Pak Samut pas bilang gini, halo Bu, apa kabar Bu? Sampai kenal Pak Samut saya. Saking everyday dia datang ya. Yuk kita mau filter yang baik-baik aja. Dan yang ketiga, yang terakhir apa? Apa yang harus kita lakukan untuk mengembangkan sikap positif? Yuk berteriak kepada Allah. Hidup ini gak ada yang enak. Pasti ada yang gak enak, betul? Ada jalan tol, ada juga jalan gak tol. Itu sebabnya pada waktu kita jalan yang gak enak, Tuhan mau kita berteriak pada Allah. Ibrani 5 ayat yang ke-7. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia. Yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalahannya ia telah didengarkan. Lihat, Yesus sendiri pada waktu dia harus pikul salib, pada waktu dia harus disalibkan, dia berdoa kepada Allah. Dia teriak, dia nangis, bahkan doa sampai katanya itu tetesan-tetesan darah yang keluar. Saking gak kuat. Dalam hidup kita juga kadang-kala orang itu apa rasanya kayak bisa ngomong sampai kok iso no wong koyo ngono gitu. Yuk Tuhan bilang teriak kepada Allah, teriak Tuhan aku gak kuat gini, Tuhan begini, Tuhan ini pandemi kok panjang, Tuhan teriaklah kepada Allah. Karena itu pun yang dilakukan oleh Yesus kepada Allah. Dan yang berikut, kalau kita membaca di dalam Filipi 4, ayat 6-7 katakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Doa. Kita tahu kita hidup di dunia yang tidak sempurna. Kita tahu kita hidup berdampingan dengan si A, si B, si C yang tidak sempurna. Kita tahu kita ada di dalam satu gereja, satu instansi yang tidak sempurna. Tuhan katakan berdoa, jangan khawatir. Pandemi ini ojo khawatir. Berdoa, berteriak kepada Tuhan.
nyatakan segala sesuatunya. Maka firman Tuhan katakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Nek dipikir iso gak iso. Tapi itu yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Amin. Sikapmu adalah hidupmu. Pada akhirnya sikap kitalah yang akan menentukan kita akan menjadi orang yang gagal atau berhasil. Sikap hidup kitalah yang akan menentukan kita ini akan menjadi teman seseorang atau musuh atau orang yang dihindari oleh orang lain. Pada akhirnya sikap hidup inilah sikap kita inilah yang akan menentukan kita ini sakit berketerusan atau kita ini sembuh. Sikap hiduplah yang akan menentukan kehidupan kita. Oleh sebab itu mari kembangkan sikap positif. Tuhan luar biasa buat kita. Tuhan selalu katakan, Esther, you biji mataku. I love you so much. Aku mati bagi engkau. Aku mengasihi engkau. Lihat. Oh, mari kembangkan sih. Waktu kita mengalami persoalan, ngomong. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kita lihat orang lain kelakuannya minusnya luar biasa. Kita katakan, oh Tuhan, di dalam nama Yesus Engkau telah mati bagi mereka. Selamatkan Tuhan jiwanya. Yuk terus ngomong positif. Ada orang yang gimana? Oh Tuhan, aku memberkati dia. Tuhan berkati dia. Karena apa? Itu yang kita tabur. Itu yang akan kita tuai. Amin. Selalu lihat yang, ya kalau ada orang masa pandemi ini tambah subur. Jangan, Masya Allah gendut rek. Jangan ngomong ngono. Puji Tuhan orang lain banyak yang susah, kamu rupanya gak susah ya. Haleluya, haleluya. Selalu ada yang positif yang kita bisa katakan. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang ada di dalam surga, tolong kami. Tolong hati kami Tuhan. Basuh hati kami. Agar supaya hati kami bersih. Dan hati kami hanya mendengar yang baik saja. Hanya memfilter yang baik saja. Sehingga yang keluar dari kehidupan kami sesuatu yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mau Tuhan menjadi orang-orang yang pada akhirnya mempermuliakan Engkau. Kami mau menjadi orang-orang yang dapat membanggakan Engkau Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, kami tidak mau lagi terpaku kepada apa yang terjadi di luar sana. Segala sesuatu bisa terjadi. Tetapi yang terpenting bagaimana hati kami. Kalau hati kami benar, maka yang akan keluar pun benar. Dan nama Tuhan dipermuliakan karena itu semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu. Atas nama GB Hope, kami mengucapkan terima kasih kepada Bu Esther atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan bacakan pengumuman, saudara. Yang pertama, bagi yang ingin ikut ibadah tetap muka seperti saat ini, harap mendaftar lebih dahulu di grup Telegram kita. Ibadah online akan diakses sekitar jam 2 siang nanti, dan untuk linknya akan diinformasikan di Telegram di grup kita. Berikutnya, doa malam setiap hari Rabu udah diaktifkan kembali. Jadi diharapkan Bapak Ibu juga harap hadir dan mendaftarkan diri di grup Telegram, dan diharapkan hadir 15 menit sebelumnya untuk mengikuti prokes. Berikutnya, mari kita membangun mesbah doa setiap hari jam 8 malam. Ajak anggota keluarga kita untuk membangun hubungan lebih intim dengan Tuhan. Itu aja, mari kita doa persembahan. Terima kasih Bapa atas kemurahan-Mu. Kami boleh memuji, membesarkan nama-Mu Bapa. Saja kami memilih yang terbaik untuk kemuliaan-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.
Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Ku naikkan ucapan syukurku. Ku naikkan ucapan syukurku padamu Yesus Tuhan. Saya minta Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah dengan doa penutup. Segala puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih atas semuanya Bapa, atas anugerah-Mu, atas kasih-Mu yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Kami boleh memuji-Mu, membesarkan nama-Mu Tuhan, sebab Engkau yang layak kami tinggikan, yang kami muliakan di sepanjang umur hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa untuk hamba-Mu yang telah membentangkan isi hati-Mu Tuhan di hati kami. Lembutkan hati kami Tuhan, ajar kami lebih lagi Tuhan untuk mengasihi Engkau, mengikuti apa yang Kau mau dalam hidup kami Bapa. Kau berkati hamba-Mu ini Tuhan, hikmat wahyu atasnya Tuhan. Kemanapun hamba-Mu ini pergi Tuhan, Engkau sertai dia Bapa. Kau tuntun beliau Tuhan lebih lagi dan lebih indah lagi Bapa. Biar nama-Mu ditinggikan, nama-Mu dimasyurkan dalam hidupnya Ibu Esther dan keluarga besarnya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk gembala kami. Beri hati hamba, hati gembala dalam hidupnya, yang tidak jemu-jemu menuntun kami, mengajak kami lebih dekat kepada Engkau Bapa. Terima kasih Kau berkati istri dan anak-anaknya. Apa yang dia lakukan, jadi dia berhasil juga. Dan nama-Mu juga tetap ditinggikan, dimuliakan Tuhan. Kami juga berdoa untuk WL Singer yang terlibat dalam pelayanan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh melayani Engkau. Beri kami hati yang lebih murni lagi Tuhan, untuk melayani Engkau. Biar hanya nama-Mu yang kami tinggikan, yang kami muliakan di sepanjang umur hidup kami. Kau juga berkati seluruh jemaat Tuhan. Kau berkati pekerjaannya, studi, keluarga mereka masing-masing. Kau berkati apapun yang dilakukan, jadi dia berhasil. Dan nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk bangsa kami. Kami mengasihi Indonesia Bapa. Ampunilah setiap pelanggaran, setiap dosa bangsa ini. Tunjukkanlah belas kasihan-Mu, tunjukkanlah kasih-Mu yang besar itu untuk Indonesia, jamaah bangsa kami Bapa. Kami memberkati Indonesia dari Sabang sampai Merauke, pulau demi pulau, kota demi kota. Biar berduyun-duyun orang datang melihat kebenaran-Mu yang sejati, dan nama-Mu ditinggikan di bangsa ini. Terima kasih Bapa. Berkati juga pemimpin kami Pak Jokowi. Beri dia hikmat-Mu Tuhan, kekuatan-Mu untuk memimpin bangsa yang besar ini Tuhan. Tolong Tuhan, kami memberkati beliau, keluarga besarnya Bapa. Engkau jaga, Engkau sertai beliau Tuhan. Terima kasih Bapa, biar apapun yang dia putuskan hanya untuk kemajuan Indonesia Bapa. Kami juga berdoa untuk jajarannya yang paling tinggi dan paling rendah Tuhan. Beri mereka hati yang takut akan Engkau Tuhan, di hati mereka masing-masing Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Sebelum kami pulang Tuhan, kami rindu Engkau memberkati kami. Mari kekasih Tuhan, kita angkat tangan kita dan arahkan hatimu kepada Bapa di surga. Diberkatilah Engkau berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa, kasih-Nya yang sempurna di dalam Yesus Kristus, serta kekuatan, pertolongan, penghiburan dari Roh Kudus, memampukanmu untuk hidup di dalam segenap kehendak Allah. Kita yang sudah menerima semuanya itu sama-sama kita katakan, Amin. Tuhan Yesus memberkati.